Itu Direktur Ji. Itu Direktur Ji. Direktur Ji. Ya ampun. Cantik sekali, Direktur Ji. Direktur Ji datang, dan Itu Direktur Ji. Sungguh cantik. Inilah Direktur Ji. Itu dia. Wah, cantik sekali. Benar, lebih baik melihat sendiri daripada mendengar. Cantik sekali. Tuan Chu, istrimu dan Direktur Ji mirip sekali. Tapi yang palsu tetaplah palsu. hanya seorang buta. Apa haknya untuk disejajarkan dengan Direktur Ji? Suami. Suami, aku. Diam. Kalau saja kamu tidak mirip dengan Ling Xiao. Aku seorang dokter lulusan luar negeri, mana mungkin menikahimu? Aku istrimu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Istri macam apa? Kamu hanyalah alat untukku naik jabatan. Cepat pergi layani tamu penting. Ah, Nyonya Chu, cepat minum. Hahaha, habiskan, supaya kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Ah, tidak. Ah, jangan. Aku tidak mau minum. Chu Huaijin. Aku meninggalkan keluarga Ji demi kamu. Menghabiskan semua tabungan. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. ini semua karena kamu sendiri. Merendahkan diri. Apa hubungannya denganku? Minum, 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 minumlah. Cepat minum, minum, cepat minum. Minum. Cepat minum, cepat minum. Minum. Cepat minum. Cepat minum. Minumlah. Sen Yuro, mengapa? Mengapa kau juga memperlakukanku seperti ini? Balas dendam? Sejak kecil kau hanya bisa memberiku sampah yang tidak kau inginkan. Berhak apa? Hanya karena aku anak pembantu? Tidak, aku tidak. Yang kuberikan padamu semuanya baru, aku tidak pernah meremehkanmu. Jalang. Apa hubungannya dengan nona besar? Hanya mengandalkan kemiripan dengan Jiling Xiao, baru bisa menikah ke keluarga Chu. Kau hanyalah sampah yang dibuang orang lain. Aku akan membuat semua orang tahu bahwa kau, Shen Yuning, adalah seorang sundal yang ditiduri ribuan pria. Jangan. Kumohon, jangan. Ah, pergi. Kalian, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Paman 3. Sudah larut malam, mau kemana? Ling Xiao, aku yang salah. Lepaskan aku. Membocorkan rahasia perusahaan, kau cari mati, ya. Orang tua itu memberikan seluruh grup semuanya padamu. Kau perempuan, bisa apa? Aku bersiap-siap, tidak boleh? Ada apa dengan perempuan? Selama 3 tahun aku memimpin Ji, saham naik 3 kali lipat. Bandingkan denganmu, orang tua yang hanya makan dan mati, lebih kuat kan? Katakanlah, siapa yang menyuruhmu? Aku tidak melihat dengan jelas. Tidak melihat dengan jelas? Kalau begitu, kedua matamu ini tidak ada gunanya. Aku bilang. Orang itu bilang, mau membunuhmu di pesta ulang tahun. Pengecut. Urus saja, kirim ke polisi. Ya, bawa pergi. Bos, apakah pesta ulang tahun besok dibatalkan? Tidak usah. Tunggu ikan kena umpan. Sen Yuning, kamu tinggal di sini saja, biarkan semua orang melihatmu dengan baik. Hahaha. Mas lihat, apakah dia mirip CEO keluarga Ji?
Jiling Xiao. Ah, sudahlah, Jiling Xiao adalah penguasa keluarga Ji. Dia berpakaian seperti ini, kelihatannya cewek malam. Ayo pergi. Mbak Ling Xiao. Bagaimana aku bisa lupa padanya? Bukankah itu sepupu Yuning? Kenapa dia jadi seperti ini? Katanya, nona sepupu setelah menikah ke keluarga Chu hidupnya tidak baik. Sepertinya rumor itu benar. Matanya tidak baik. Pergi jemput dia. Ya, Bagus sekali. Jiling Xiao sudah mati. Tugas selesai. Yuning. Yuning. Yuning, kamu tidak apa-apa? Yuning, kamu tidak apa-apa? Yuning, bangunlah, Yuning. Bos, pembunuh ini menargetkanmu. Maaf, aku yang menyakitimu. Ada permintaan apa? Akan aku penuhi. Kakak sepupu, Tolong aku. Minum, cepat minum. Ayo minum. Kumohon. Jangan. aku mau. Aku akan membuat keluarga Chu yang menginjakku masuk neraka. Tenang saja. Berani menghina anak keluarga Ji, keluarga Chu, harus membayar mahal. Chu Huaijin, Sen Euro. Aku di neraka, menunggumu. Yuning. 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 Bos, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Musuh dalam gelap, kita terlihat. Karena mereka begitu ingin aku mati. Biar aku mati di depan mereka. Sebarkan. Presiden Grup Ji, Jiling Xiao tewas dalam kecelakaan mobil. Mulai hari ini, aku adalah seorang buta. Sen Yu. Aduh, mobil ini edisi terbatas. Ada tamu penting ya? Sen Yuning, dasar anjing keparat, kau masih berani kembali. Omong kosong, villa ini dibeli oleh nona saya. Dia pulang ke rumahnya sendiri. Apa salahnya? Siapa di sini yang tidak tahu? Dia sudah diusir sejak lama. Sekarang pemilik villa ini adalah Nona Shen Euro. Shen Yuning, kalau kau bisa seperti anjing merangkak di antara kakinya, aku mungkin bisa pertimbangkan biarkan kamu bersih-bersih toilet. Anjing, kurang ajar. Wah, Nona Shen baik hati sekali bawa teman juga. Keluarga Chu sungguh hebat ya, anjing penjaga berani menggonggong di atas kepala majikan. Bukankah Sen Yuning selama ini penakut? Kenapa hari ini berani melawan? Ye Xiao berikan hukuman. Baik, Ah, mau apa kau? Mulai hari ini villa keluarga Sen ini. Akulah peraturannya.
Chu Jingchuan, meskipun kamu kepala keluarga Chu, kau tidak berhak membuat keributan di ruang pemakaman keluarga Ji. Hebat sekali kamu bersorak. Apakah kamu yang merebut harta warisan dan membunuh Ling Xiao? Tuan Chu, hati-hati bicara. Tiga tahun lalu, Pak Ji senior meninggal. Kalian sudah mengincar perusahaan Ji. Menunggu bertahun-tahun, sudah tidak sabar. Tuan Chu, kamu tidak bisa tanpa bukti menuduh kami begitu saja. Masih pura-pura? Kamu menghubungi Hu Siluka di pasar gelap, menghabiskan 30 juta untuk menyewa pembunuh. Aku tahu semuanya. Orang kotor sepertimu pantas menyebut namanya? Kamu sudah tahu semuanya? Mengaku? Bawa dia ke bawah. Beri dia sambutan yang baik. Chu Jingchuan, aku adalah dari grup Ji, istri direktur utama. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Chu Jingchuan, kamu anjing gila. Pantas kau tak bisa mendapatkan Ling Xiao. Lepaskan aku. Ling Xiao? Maaf? Aku gagal melindungimu. Tuan Chu, Tidak benar. Dia bukan Ling Xiao. bagaimana Tuan Chu tahu? Di leher Ling Xiao ada tahi lalat kecil merah. Kenapa dia tidak punya? Kudengar sepupu Shen Yuning wajahnya mirip dengan Nona Ji. Jika Nona Ji belum mati, Segera pergi ke rumah keluarga Chu. Wei Jin, kamu akhirnya pulang. Kenapa kamu kelihatan seperti ini? Shen Yuning sudah kembali. Aku baik-baik mengingatkannya, dia malah menyuruh pembantu memukulku. Lihat, dia memukulku sampai begini. Apa? Shen Yuning? Berani sekali dia? Benar, dia juga barang-barangmu. Semua dibuang keluar. Suruh kita pindah. Dia gila ya? Shen Yuning, berani sekali kamu mengusirku dari rumah? Menurutku kamu gatal, perlu dihajar. Nona sedang berlatih piano. Kamu menggonggong apa? Siapa kamu berani memukulku? Yang dipukul ya kamu. Kenapa? Sebagai suami, tidak menghormati istri. Orang sampah sepertimu pantas dipukul. Kamu berani sekali kamu. Kamu. Sudahlah, Ye Xiao. Biarkan dia masuk. Shen Yuning, hebat ya kamu sekarang? Berani sekali kamu suruh orang pukul aku di rumah. Kamu percaya atau tidak, aku akan langsung. Ling Xiao. Suami, kamu bilang apa? Aku Yuning. Bermain hantu? Bajingan. Meskipun kau berpura-pura secanggih apapun, kau bukanlah Direktur Ji, jangan kira dia sudah mati, lalu kau bisa menggantikan posisinya di hatiku. Panggil orang, Direktur Chu. pergi undang semua teman, yang mengagumi Direktur Ji bilang saja. Aku tahu kematian Direktur Ji membuat semua orang sedih. Pinjamkan istriku untuk dikenang bersama. Baik. Jika sepupuku tahu kau menghinanya seperti ini, pasti akan mencincangmu jadi bubur.
Kau bisa melihat semuanya. Aku sangat bersyukur aku buta. Jadi aku tidak harus melihat wajahmu yang memuakkan ini. Ye Xiao berikan hukuman keluarga. Baik. Berani menghina keluarga Ji pantas dihajar. Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Shen Yuning, kamu gila. Berani kamu pukul gue? Iya. Aku memang gila. Sayang. Peraturan rumah baruku. Menurutmu bagaimana? Bagaimana? Nak. Kenapa kepalamu berdarah? Kakak Huai Jin, kamu tidak apa-apa? Persetan, berani pukul anakku tersayang? Aku akan hajar kamu. Ah. Kakak, kenapa kamu begini sama tante? Dia kan mertuamu? Kamu pikir kamu siapa? Berani kamu pada nona kami sok ikut campur. Mertua bisa seenaknya memaki dan memukul menantu? Lagi pula, semua yang dia pakai bukankah aku yang beli? Tidak ingat kebaikanku? Sudahlah, tapi dia malah mukul aku. Dasar orang tak tahu terima kasih. Ah. Lepasin aku. Maaf Bu Mertua. Kamu tahu, aku buta. Tidak bisa lihat. Lepasin aku. Lepasin. Shen Yuning, aku pakai uang anakku. Ada hubungannya sama kamu? Dia mana punya uang? Kalau bukan aku, keluarga kalian pasti sudah di bawah jembatan mengemis. Kamu sangat kaya. Pergi belanja kenapa? Aku Shen Yuning sejak lahir berutang pada kalian. Kamu pantas dapat itu. Siapa suruh kamu tidak tahu malu? Memberi obat pada Xiao Jinku merayunya ke ranjang. Benar kalau tidak, kakak Huai Jin mana mungkin menikahi pelacur sepertimu? Obat? Dulu saat Xiao Jin pulang seharusnya dia bersama Direktur Ji, tapi kamu mengincarnya. Mengandalkan keluarga terkenal. Merebut dengan paksa. Jika bukan karena kamu Xiao Jin pasti sudah milik Direktur Ji. Direktur Ji. Ji Ling Xiao. Bahkan Chu Jingchuan yang seperti ini, anak emas surga saja bisa ditolak. Anakmu yang tidak berguna ini bahkan untuk memakai sepatunya tidak punya kualifikasi. Shen Yuning, kamu mencari mati. Berhenti. Jika kalian berani memukul lagi aku akan panggil orang. Aku bilang, dulu kenapa aku buta sampai suka pada binatang seperti dia? Ternyata aku dijebak. Siapa bilang, kami tidak meracunimu? Racun? Ternyata mataku ini juga dibutakan oleh kalian. Kamu. Suami, jangan takut, aku hanya diusir oleh kalian saat diusir dari rumah kepalaku terbentur banyak hal yang tidak kuingat. Butuh kalian. Membantuku mengingat sedikit demi sedikit. Sudahlah. Aku perlu bantuan kalian. Sedikit demi sedikit aku akan mengingatnya. Nak, Huai Jin. Kamu kan paling suka wajahku yang mirip dengan sepupuku ini yang persis sama. Ah. Sekarang kamu masih suka. Shen Yuning, kamu benar-benar gila. Ye Xiao, Ayo. minggir. Nak, Huai Jin. Kamu tidak apa-apa.
Shen Yuning, wanita jalang itu berani-beraninya dia memukul. Apa benar dia kesurupan? Kita dulu begitu menyiksanya. Pasti dia akan membalas dendam kepada kita. Bagaimana ini? Perempuan jalang ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Cari Chu Jingchuan. Biarkan mereka saling bertengkar seperti anjing. Sayang. Awalnya aku masih menginginkan Shen Yuning wajah ini membantuku naik jabatan. Sekarang akhirnya malah menguntungkan Chu Jingchuan. Bajingan ini? Bikin rusuh di ruang pemakaman? Ya. Sejak kabar kematianmu diumumkan, Presdir Chu mengaku dirinya sebagai jandamu, dan kemana-mana membalaskan dendammu. Dia juga memasukkan ibu tirimu yang jahat itu dan adik tirimu yang brengsek ke penjara. Chu Jingchuan. Ternyata dia bisa bertindak begitu keterlaluan. Bos, seluruh Haicheng siapa yang tidak tahu Chu Jingchuan itu adalah iblis hidup. Hanya kamu yang berani terus-terusan mempermainkannya. Bos Chu Jingchuan, tapi orang yang berkuasa di keluarga Chu kelihatannya juga cukup tampan. Udah lama banget ngejar kamu. Apa kamu sama sekali nggak tertarik? Playboy itu. Yang kena obat adalah aku, dia lebih semangat dari aku. Akibatnya, aku 3 hari penuh, nggak turun dari tempat tidur. Pinggangnya Bos Chu mantap. Dia itu suka sama aku. Kekayaan keluarga Ji ingin menjalin pernikahan dengan aku, diam-diam membantu keluarga Chu laki-laki seperti ini. Aku sudah sering lihat. Baiklah. Orang yang menghina Nona Yuning sudah diselesaikan. Selanjutnya kita mau ngapain? Ini masih awal. Jangan lupa Yuning. Adalah yang membuat mereka masuk neraka. Yuning. Yuning, kamu belum tidur kan? Paman kecil bilang ada urusan sama kamu. Pak Chu dia datang untuk apa? Sepertinya tidak berniat baik. Presiden Chu sudah ngejar kamu selama 8 tahun. Tentang penampilan dan kepribadianmu. Sangat paham. Kayaknya susah dibohongi. Paman. Yuning ada di dalam. Chu Huaitin. Lagi ngapain? Dupa perangsang terbaik. Aku tidak percaya kalian berdua di dalam bisa tahan. Mendandani aku seperti ini. Dan menyalakan aromaterapi. Ternyata untuk menyambut paman sayang. Sekali sudah kuganti dari tadi. Siapa di sana? Ling Xiao. Ling Xiao. Kamu tidak mati, syukurlah. Pantas saja playboy ya. Paman, bukankah kamu sepenuh hati mengagumi sepupuku? Kenapa begitu sepupuku mati? Kamu malah mencariku sebagai penggantinya. Tidak ada tahi lalat. Ling Xiao selalu angkuh. Tidak pernah bermulut manis seperti ini merendah untuk menyenangkan orang lain. Apa benar bukan dia? Paman, malam indah terasa singkat. Kita. Diam. Jangan pakai wajahnya. Mengucapkan kata-kata hina seperti ini. Paman, kau tidak suka. Aku tak akan mengatakannya. Aku sakit sekali. Bisakah kau lepaskan aku dulu? Ling Xiao tidak akan bermulut manis seperti ini. Lagi pula wanita ini buta. Pasti bukan dia. Paman, kumohon jangan pergi.
Ajin akan memukulku sampai mati. Istrinya sendiri diberikan kepada orang lain. Pantas saja keluarga Chu bajingan kecil, mengingat kau adalah sepupu. Ling Xiao, aku bisa memutuskan untuk menceraikan, kalian mengirimmu ke luar negeri. Dengan begitu dia ke depannya tak akan mungkin menemukanmu lagi. Tak kusangka, Chu Jingchuan masih bisa dianggap pria. Sayangnya aku belum bisa pergi sekarang. Paman, aku sudah terlalu banyak berkorban untuk Ajin pergi begitu saja. Aku tidak rela. Bahkan jika membiarkanmu tidur dengan pria lain. Ya. Apapun yang ia suruh aku lakukan asalkan dia bisa mencintaiku. Aku rela melakukannya. Diam. Sudah kubilang, jangan gunakan wajahmu mengucapkan kata-kata menjijikan seperti itu. Paman tidak suka wajahku ini? Bahkan, jika demi sepupu perempuan, kasihanilah aku. Tinggallah, mau? Aku akan di sini sampai besok pagi. Kau tidurlah. Terima kasih, Paman. Pura-pura suci. Aku ingin lihat seberapa salehnya dirimu. Paman, malam ini tidurlah bersamaku. Aku janji, tidak akan melakukan apapun padamu. Aku janji, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika kamu masih banyak bicara, aku akan pergi sekarang juga. Membosankan. Paman kecil semalam menyenangkan? Paman kecil, ada apa ini? Apakah itu Shen Yuning? Wanita mesum itu tidak bisa melayanimu dengan baik, aku akan menghajarnya sekarang. Jaga dia baik-baik mulai sekarang, jika berani menyakitinya lagi. Bersiaplah untuk dikeluarkan dari keluarga Chu. Selidiki Shen Yuning. Terutama malam ketika Ling Xiao mengalami kecelakaan. Baik. Di dunia ini, benarkah ada orang yang wajahnya persis sama, tapi kepribadiannya benar-benar sangat berbeda? Ling Xiao, di mana kamu sebenarnya? Tuan Chu, kita mau naik sekarang? Mau ngajarin nyonya? Kamu bodoh ya? Wanita jalang itu di sampingnya, perempuan liar itu, begitu hebat. Mau aku masuk dan kena pukul? Pergi. Ya? Nah, perempuan itu gila lagi. Dia tega memukul orang sampai begini. Bu, bukankah kamu pulang ke rumah tua? Kenapa cepat sekali kembali? Aku datang memberitahumu kabar baik. Dari pihak keluarga Ji, mereka tidak tega melihat perempuan jalang itu menderita. Mereka setuju dengan pernikahan kalian. Sekarang mereka membawa banyak mas kawin untuk menemuinya. Mas kawin? Aku akan mencari Shen Yuning sekarang. Yuning. 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 Siapa? Siapa? Yuning. Cepat bangun, ibu kita datang menjengukmu, ikut aku menjemputnya. Kamu bilang siapa? Ibumu dong. Bukankah kamu selalu ingin keluarga menerima hubungan kita berdua? Sekarang dia setuju, dia bahkan membawa banyak mas kawin. Ayo. Ayo. Nona.
Bu, ibu sudah datang. Kamu bukan Yuning. Siapa kamu? Kamu bukan Yuning, siapa kamu? Ma, apa yang kamu bicarakan, dia itu Yuning. Ma, aku Yuning. Aku hanya di keluarga Chu mendapat sedikit perlakuan tidak adil. Makanya jadi begini. Penghinaan. Mereka memaksaku tidur di kandang anjing dan menyuruhku makan nasi basi dan menyuruhku dengan pria lain. Shen Yuning, jangan ngaco kamu. Padahal kamu diam-diam menggoda Chu Jingchuan, dia mau mengusirku dari keluarga Chu. Chu Jingchuan ini Karena merasa dirinya penguasa keluarga Chu. benar-benar semakin keterlaluan. Yuning, kamu juga. Bagaimana bisa begitu tidak menjaga kesopanan wanita? Kalau aku tidak salah lihat gelang di tangan ibu-ibu ini adalah nyonya hadiah ulang tahun untuk nona kita. Kamu panggil siapa ibu-ibu? Dasar perempuan kurang ajar, berani di keluarga. Cukup pamer kekuasaan. Awas, aku akan mengajarimu. Mama, dia mukul sakit banget, kamu lupa. Tapi tidak bisa biarkan orang luar memperlakukan kita seenaknya. Ye Xiao tampar. Kamu berani. Jangan mendekat. Ma, ayo kita ke atas. Ayo. Kamu? Kamu bukan Yuning, siapa kamu sebenarnya? Ibu, apa yang kamu katakan? Aku ini Yuning. Yuning penakut dan pengecut, jalannya sering membungkuk, tapi bahumu tegak, kepercayaan dirimu menonjol yang tidak pernah dia miliki. Tante. Mata yang tajam. Tante, kamu Ling Xiao, kamu tidak mati. Lalu, Yuning, Yuning. Sejak menikah dengan Chu Huaijin, dia terus disiksa. Akhirnya diusir dari rumah. Mengalami kecelakaan. Tidak tertolong. bajingan itu. Aku akan membuat mereka menemani putriku mati. Tante, Yuning sudah mati. Tapi kita tidak punya bukti. Lalu bagaimana? Putriku begitu saja dihina sampai mati oleh keluarga Chu? Tante, jika kamu ingin balas dendam, kamu harus mendengarkanku. Duduk. Sudah berdarah. Shen Yuning itu benar-benar semakin keterlaluan. Kalau bukan karena ibunya Ji Jinse, kaya besok akan kucerai dia. Katanya ibu dan anak satu hati Shen Yuning berubah drastis. Mungkinkah seperti yang dikatakan Ji Jinse? Identitasnya dipalsukan? Maksudmu seseorang operasi plastik menjadi seperti dia untuk menipu kita? Belum tentu operasi plastik. Wajahnya sama sekali tidak bekas operasi plastik, wajah yang begitu mirip. Mungkinkah dia? Ling Xiao. Huaijin. Ibu. Yuning bilang dia capek, mau istirahat. Aku tidak akan mengganggu, pergi dulu. Bu, kamu barusan bilang. Yuning bukan Yuning. Aku sudah tua, mata sudah rabun. Mana mungkin dia bukan Yuning? Benarkah begitu? Tentu saja. Mana mungkin ada ibu yang salah kenali anak perempuannya sendiri? Oh iya, Yuning bilang keluarga Chu, kalian tidak memberikan mahar apapun padanya. Kalau begitu, mas kawin ini aku ambil dulu. Ayo. Jangan. Apa benar aku salah sangka? Bos Nyonya sudah sesuai perintahmu membawa pulang semua mahar. Tapi apa dia benar-benar akan menutupi kita? Jangan remehkan seorang ibu yang bertekad membalaskan dendam putrinya. Seharian hanya dikasih apel busuk, keluarga Chu mau membuatku mati kelaparan. Kita sudah menghajar seluruh keluarga Chu sampai habis. Sekarang yang bisa berjalan normal mungkin hanya kecoa. Kalau begitu,
Bagaimana kalau kita pergi ke keluarga Chu untuk numpang makan? Di pihak Presiden Ji, ibu tiri dan adik laki-lakinya. Sudah dimasukkan ke penjara, sementara tidak ada petunjuk baru. Bagaimana dengan Shen Yuning? Penyelidikannya bagaimana? Sejak menikah dengan Chu Huaijin hidupnya sangat sengsara. Di permukaan, keluarga Chu sangat memperhatikannya, tapi di belakang mereka menganggapnya sebagai pengganti dan mainan Presiden Ji. Mereka seenaknya menghinanya, bahkan memaksanya makan nasi basi tidur di kandang anjing. Pantasan semua orang bilang dia sekarang jadi seperti orang gila. Kalau aku begini, aku juga pasti jadi gila. Presiden Chu, bagaimana kamu di belakang bicarakan keburukan orang? Pak Chu, kok kamu ngomongin orang di belakang sih? Chu, kamu juga nggak bilang Nona Shen adalah bidadari setingkat ini. Jangan ngiler. Kok dia datang? Nona ini maksa ketemu Anda. Aku nggak bisa nahan. Nona Shen, penglihatanmu kurang baik. Biarkan aku bantu. Pak Chu, kamu belakangan ini kangen aku nggak? Pak Chu, aku lapar. Gimana? Chu Huaijin sampai gak kasih kamu makan? Kamu kan udah selidiki. Aku di tempat Chu Huaijin, hidupku nggak seberuntung anjing. Bahkan bidadari sepertimu nggak dikasih makan. Chu Huaijin emang nggak bener. Nona Shen, jangan takut. Kamu mau makan apa? Bilang aja aku antar kamu. Mending jangan mikir aneh-aneh. Dia bukan ikan di kolammu. Aku mau makan daging. Nona Shen, kamu kan belum mulai makan? Kok bisa tahu, di meja tidak ada daging? Waduh, Jangan-jangan kamu selama ini pura-pura buta ya? Kamu pasti selama ini pura-pura buta, kan? Direktur Chu, walaupun saya buta, tapi penciuman saya tajam. Aku tidak hanya mencium tidak ada daging di meja ini, tapi juga mencium dari tubuhmu, ada aroma bunga mawar. Direktur Chu, kamu benar-benar cepat bosan, ya? Apa yang kamu omongkan? Aroma itu milik Shen Wang. Dia baru saja turun dari ranjang wanita, terus datang ke sini. Kamu pikir kenapa aku mencegahnya membawamu pergi? Baik. Aku tahu kamu demi sepupuku menjaga kesucian diri. Pria yang tidak makan daging, tubuhnya lemas. Pantasan kamu mengejar sepupuku, sudah lama dia belum mau. Pasti dia tidak suka tubuhmu yang seperti ayam tanpa bulu. Tidak bisa memuaskannya. Omong kosong. Tubuh direktur kami sangat bagus. Dia demi berdoa untuk direktur Ji, makanya tidak makan makanan berlemak. Jangan banyak bicara. Tidak kira dia begitu perhatian. Direktur Chu, bagaimana kalau kulihat kondisi tubuhmu? Pergi, ambilkan dia daging. Baik, Baru begitu dong. Pria harus banyak makan daging, biar kuat melayani wanita. Kalau begitu, makan apa biar mulut Nona Shen bisa diam? Makan Anda, boleh nggak? Direktur Chu. Makanan sudah datang. Akhirnya ada daging. Terima kasih. Direktur Chu, nasinya mana? Kita sudah kenyang. Bisakah kamu demi sepupuku membantuku sedikit?
Bos, gimana caranya? Bukan hanya bisa bikin Tuan Chu mengantarmu pulang sendiri, tapi juga sekalian urus sampah Chu Huaijin itu. Tentu saja andalkan wajahku ini. Lagi pula, sekarang aku satu-satunya yang punya wajah ini. Sayangnya, Chu Huaijin kenal kamu, kalau tidak aku bisa bawa kamu turun dan tambah bara api. Bos, ekspresi sombongmu itu sudah jelas di wajah. Dulu karena waspada sama keluarga Chu, jadi sengaja jaga jarak dengan Chu Jingchuan. Tapi sekarang, dia memang suka wajahku ini. Mana dia suka wajahmu? Dia suka dirimu. Aku pintar dan cantik. Siapa yang gak suka? Tuan Chu, selesai memberi pelajaran. Bukankah sudah kubilang, Ah, kamu harus jaga dia baik-baik? maaf, Paman, aku salah. Mulai sekarang aku akan memperlakukan Yuning seperti kaisar, nggak akan sentuh dia lagi. Mulai sekarang patuh padanya, buat dia kenyang dan hangat. Kalau ada lagi, aku akan turun tangan sendiri. Ya, Kak Huaijin, ayo, kita pergi ke keluarga Shen. Apa katamu? Shen Yuning menyuruh orang memukuli kalian, dan juga bergaul dengan Chu Jingchuan? iya, ayah. Sejak kecil, karena ayah takut pada keluarga Ji, ayah tidak mengakuiku. Aku sudah bisa terima diperlakukan seenaknya oleh Shen Yuning, tapi sekarang, Ji Ling Xiao sudah mati, keluarga Ji juga hampir hancur. Ayah tidak bisa hanya diam melihat putrimu diperlakukan seenaknya, kan? Benar. Shen Yuning si bajingan itu bilang ayah itu pecundang yang numpang makan. Minta tolong pada ayah juga sia-sia. Sekarang, tidak perlu takut pada keluarga Ji lagi. Ayah, tolong bantu aku dong. Kalian benar. Mereka, keluarga Ji, sering pamer kekuasaan di depanku. Sudah saatnya memberi mereka pelajaran. Panggil orang. Pergi ke rumah Chu, bawa Shen Yuning kembali ke sini. Ayah, di samping bajingan itu, ada seorang wanita yang jago bertarung. Orang biasa tidak bisa mengalahkannya. Apa hebatnya seorang wanita? Ini adalah tim pengawal terbaik di kota Hai. Xiao Ying. Terima kasih, ayah. Chu Huaijin itu pasti otaknya kena air. Dia malah pergi ke Shen Yuning mengadu pada ayahnya. Ketua, Shen Yoro, orang luar. Kenapa dia minta dukungan Shen Dafu? Sepertinya masalah ini tidak sederhana. Direktur Ji, ini. Hei, kalian telah membuat musuh dengan orang yang tidak seharusnya. Dia menyuruhku memberi kalian pelajaran. Turun. Turun. Kau tidak lihat aku dipukul? Hajar dia. Kakak Xiao. Bos, kau belum mati? Apa-apaan? Lepaskan aku. Ke sana. Shen Yuning, aku tadinya ingin membiarkanmu hidup. Ini yang kau cari sendiri. Shen Yuning, kau seorang istri, tapi tidak menjaga kesopanan. Kau tahu salah? Siapa kau?
Di mana aku ini? Aku ayahmu. Aku tidak percaya kau benar-benar jadi bodoh karena tabrakan, sampai tidak kenal ayahmu sendiri. Ayah, kau berani memukulku? Lepaskan. Aku pukul kau kenapa? Bukannya belum pernah? Ayah, sepertinya dulu kau sering memukulku, ya. Shen Yuning, di sini tidak ada yang melindungimu. Aku sarankan kau patuh seperti dulu, berlutut di depan kami. Anak seorang pembantu, berani sombong begitu. Siapa yang memberimu keberanian? Apa? Anak pembantu? Padahal akulah putri sulung keluarga Shen. Kaulah yang merebut posisiku. Apa katamu? Kamu bilang apa? Aku bilang, akulah putri sulung keluarga Shen. Kalau bukan karena ibumu yang seenaknya, ayah sudah lama mengakuiku kembali. Anak haram ya? Ayah, kamu benar-benar hebat ya. Ayah, lihat dia bahkan tidak memandangmu. Aku tidak bilang aku memujimu. Selama ini, memang aku terlalu memanjakanmu, sudah waktunya memberimu pelajaran. Gerakan bos kita. Masih sangat lincah. Tentu saja dulu, bos. Saat mendirikan Xiao Ying, berhasil mengalahkan kita semua, hanya beberapa preman kecil, mereka tidak ada apa-apanya. Kurang ajar kamu berhenti di situ. Kalian memperlakukan aku seperti ini, tidak takut ibuku dan keluarga Ji tahu? Kamu pikir, sampai titik ini kamu masih bisa keluar hidup-hidup? Demi aku yang buta, begitu ribut, kalian tidak takut setelah aku mati, jadi hantu penasaran dan menghantui kalian? Kamu? Jangan sok seram Shen Yuning. Kamu yang buta dan tidak berguna, bahkan jika jadi hantu. Apa kemampuanmu? Suamiku, ternyata kamu juga di sini. Sepertinya semua ini ulahmu. Mas, kamu juga di sini ya? Ternyata semua ulahmu ya. Sakit. Sakit dasar buta, lepaskan aku bilang, di sini tidak ada Chu Jingchuan. Kalau kamu berani sentuh aku akan panggil orang-orang itu sekarang, potong kamu sampai mati. Lihat apa ikat dia. Percaya tidak aku akan melaporkan kalian biar Xiao Ying pecat kalian semua? Kamu sudah berani. Sampai di depan bos kami. Mana bisa pecat? Masih bengong apa? Dia mau pecat kalian, kenapa tidak bertindak? Kalian ikat aku, kenapa ikat si brengsek ini? Kalian berani melawan? Aku suruh kalian hukum si brengsek itu. Kenapa kamu ikat anak buahku? Ayah? Nona Shen sampah ini bagaimana menanganinya? Mereka hari ini bicara terlalu banyak, hal-hal yang membuatku kesal, buat saja mulut mereka babak belur. Baik. Shen Yunin, ini ayah kandungmu, kamu melakukan ini, sungguh tidak punya peri kemanusiaan. Saat dia mau membunuhku, kenapa tidak berpikir dia ayahku? Akuilah dengan jujur, selain menculikku, apa lagi yang kalian rencanakan? Selain menculikku, apa lagi yang kalian rencanakan? Kalian sudah menerima uang? Apakah Xiao Ying mengajarimu untuk bertindak seperti ini? Berisik. Yuning, kakak, kami hanya bercanda denganmu, tolong lepaskan kami. Ya, setidaknya aku ayahmu, tolong lepaskan kami. Boleh saja, asalkan kalian perbuatan kalian sendiri diungkapkan kepada publik, aku akan setuju untuk melepaskan kalian. Kamu wanita jalang, ingin memaksaku mati? Bagaimana? Tidak setuju? Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Konon saudara ini di Xiao Ying terkenal dengan keahliannya yang hebat, khusus untuk mengatasi orang yang keras kepala. Anak durhaka, berani kau memukul ayahmu? Dasar tidak punya hati nurani. Jangan pukul lagi. Kami akan menurutimu.
Berani mengurung ayah kandung dan suami dan menghajar mereka? Sejauh yang kuketahui, nona besar keluarga Shen tidak pernah bertindak seperti ini. Lagi pula, Xiao Ying adalah kelompok pengawal Ling Xiao. Masa mungkin menuruti perintahmu? Katakan. Kamu bukan Yuning? Siapa kamu? Ibu, aku Yuning. Paman kecil, dia bukan Shen Yuning. Paman, dia bukan Shen Yuning. Jangan menggonggong, ini sepupu Tuan Ji. Kak Huaijin. Bicara. Siapa sebenarnya kamu? Paman. Aku benar-benar Shen Yuning. Mereka berani memukulmu? Bukan hanya memukulku. Ayahku juga ingin membunuhku. Tuan Chu, jangan dengar omong kosongnya, jelas dia yang memukul ayah kandungnya sendiri. Kamu berani menyentuhnya? Ayah, Paman, mereka bilang, setelah sepupuku meninggal, aku tidak punya dukungan di keluarga, Ji mereka akan menjualku ke klub malam. Aku tidak. Shen Yuning, jangan asal tuduh. Dan mereka juga mendengar kata-kata ini, jadi ingin membelaku. Jadi aku bisa memerintahkan mereka. Benar. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Aku dan ibuku uang yang mereka tipu dari kami setidaknya 100 juta, aku ingin mereka mengembalikannya semua. Kau tahu kami tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang, kalau begitu, berlutut. Tampar wajahmu sendiri sampai aku puas. Shen Yuning, dasar anak durhaka. Aku hajar kau. Lakukan apa yang dia katakan. Jika tidak, Chu Jingchuan, jika kau berani menyentuh ayahku, aku akan mengungkapkannya ke media bahwa kaulah yang membunuhnya. jika publik tahu binatang ini ingin membunuh anak kandungnya sendiri, dan memaksa anak kandungnya sendiri menjual diri untuk uang, mereka hanya akan berpikir, aku sedang menyingkirkan sampah masyarakat. Paman kecil, demi binatang ini, tidak sepadan dengan dirimu. Turunkan tanganmu. Tampar, atau tidak? Tampar. Aku tampar. Ayah, kau tidak apa-apa? Kalau begitu, mulailah. Ayo mulai. Bosan banget, aku hampir tertidur paman. Aku punya ide bagus. Kamu mau dengar nggak? Bajingan, jangan keterlaluan. Karena mereka berdua tidak tega bagaimana kalau biar mereka saling memukul. Akan kulakukan seperti katamu. Mulai. Kalian, Ayah, bagaimana ini? Euro. Maaf, Ayah, 1 2 3. Bajingan, berani kau pukul aku? ayah. Sudah kubilang saling pukul, masa hanya kau yang mukul aku? Bajingan. Aku cekik kau aku. Paman, seru ya kalian saling serang? aku sudah membalaskan dendamu. Gao Chong akan mengawasi di sini. Aku pergi dulu. Paman, jangan pergi, kepalaku. Tiba-tiba sakit banget. Tiba-tiba kepalaku sakit. Kamu tadi masih lincah sekali, kenapa tiba-tiba kepalamu sakit? Mungkin dipukul oleh mereka. Masih bengong apa? Cepat antar nona sepupu pulang. Pak Chu, aku baru ingat, sepertinya kita ada tugas lain, urusan antar nona sepupu.
serahkan pada Anda, ayo ayo ayo, cepat ayo, ayo ayo. Paman kecil, hanya kamu yang tersisa bagiku, jangan tinggalkan aku. Pak Chu, Nona Shen tidak apa-apa, cukup istirahat sebentar. Baik, terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu, Pak Chu. Kata dokter kamu dengarkan, jaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang urusanmu aku tidak akan campur tangan lagi. Paman kecil kurasa, jika lain kali aku masih dalam bahaya pasti kamu akan menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu. Karena tidak ingin wajah Ling Xiao dibuli siapapun. Aku tahu, paman kecil sayang pada wajahku ini. Tapi selama aku masih memiliki wajah ini, paman kecil kamu adalah milikku. Shen Yuning. Jangan keterlaluan. Shen Yuning. Jangan keterlaluan. Ada apa? Marah? Kalau gitu, pukul aku dong. Aku tahu, Om enggak tega mukul aku. Ling Xiao, dengar kamu diculik. Tidak apa-apa. Ling Xiao, Berhenti. celaka Direktur Chu kenal saya. Kalau dia lihat bos pasti ketahuan. Ye Xiao. Setelah Ling Xiao kecelakaan, tidak bisa menemukanmu. Kenapa kamu ada di samping Shen Yuning? Orang di ruang duka itu bukan Ling Xiao. Dia masih hidup, kan? Om, ada apa? Aku mau makan daging. Kamu belum mulai makan. Kok bisa tahu, di meja tidak ada daging? Setahu saya, Nona Shen itu bukan gaya kamu. Kamu Ling Xiao. Kamu Ling Xiao, kan? Om, kamu sepertinya sangat suka sepupuku ya? Om, kamu sepertinya sangat suka dengan sepupuku. Sampai kapan kamu akan menyangkal? Ye Xiao adalah pengawal pribadimu. Dia ada di sini sudah cukup untuk membuktikan identitasmu. Tenang saja. Ibu tirimu dan kakak laki-lakimu. Sudah aku tangani. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu lagi. Om, aku sudah bilang padamu sebelumnya, jika kamu ingin menganggapku sebagai pengganti sepupuku, aku bisa menyetujuinya. Ling Xiao. Aku tidak pernah membuat siapapun menjadi penggantimu. Pak Chu, sepertinya kamu salah paham. Dia benar-benar putriku, Yuning Ye Xiao, karena aku lihat dia tidak punya tempat tinggal makanya aku suruh dia melindungi Yuning. Ibu Ji. Jika dia benar-benar putrimu, tapi tadi kenapa kamu memanggil nama Ling Xiao? Pak Chu, sejak sepupuku meninggal, grup Ji menjadi tidak stabil. Ibuku demi menstabilkan grup ingin aku dengan identitas sepupuku kembali ke grup Ji. Ye Xiao itu, untuk memudahkanku, mengambil alih grup Ji, makanya dia datang ke sisiku. Benar kan, Ye Xiao? Ya benar begitu, Pak Chu. Bos, kamu jago banget ngarang cerita Pak Chu bakal hancur hati. Pak Chu, hal ini menyangkut stabilitas grup Ji, jangan sampai kamu memberitahu orang lain. Kepribadian Ling Xiao dan Nona Shen sangat berbeda. Begitu ada kesalahan bukankah grup Ji akan lebih berbahaya? Tapi tidak bisa begitu saja diberikan kepada dewan direksi yang hama yang hanya makan dan menunggu mati. Tapi baru beberapa hari kepribadiannya berubah drastis. Pak Chu, aku tahu kamu mengagumi Ling Xiao. Tapi kamu tidak bisa karena suka pada Ling Xiao lantas merasa bahwa Yuning di keluarga kami adalah dirinya. Apa? Kamu benar-benar ingin usaha Ling Xiao selama bertahun-tahun sia-sia? Sampai mati pun tidak tenang? Apa aku benar-benar salah? Tapi apakah ada orang yang semirip ini di dunia?
Om, kamu pernah tidur dengan sepupuku, pasti tahu aku berbeda dengannya, kalau kamu benar-benar tidak percaya. Kamu bisa memeriksa sendiri tubuhku. Cukup. Aku salah orang. Hei, Pak Chu. Ling Xiao, aku rasa cowok itu benar-benar suka padamu. Apa kita terlalu keterlaluan? Tugas terpenting kita sekarang adalah membalaskan dendam Yuning cari pengkhianat di dalam grup dan bersihkan. Hal lainnya tunda dulu. Baik, aku mengerti. Ngomong-ngomong Tante, Shen Yuro sebenarnya adalah anak kandung dari Shen Dafu. Apa katamu? Bajingan itu aku akan pulang dan menghajarnya sekarang. Tante, kamu harus membawa tim pengawal Xiao Ying, jangan sampai kamu dirundungnya. Dia selingkuh dan menipu dan menculik anak kandungnya sendiri. Pantas dia dihukum seumur hidup. Wajahku. Shen Yuning si keparat, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Wai Jin. Aduh ayahku. Oleh pasangan ibu anak perempuan jalang itu, dimasukkan, dan aku dipukuli seperti ini oleh mereka. Kamu harus membalaskan dendamku. Bilang sih gampang. Di samping perempuan jalang itu ada pengawal yang sangat hebat, dan Chu Jingchuan untuk anak haram itu, sibuk mengurus. Kamu bilang bagaimana caranya membalaskan dendam? Di Haishi ini ada banyak anak konglomerat, Kai Jiling Xiao. Kamu kumpulkan mereka semua. Kita terus perlakukan Shen Yuning seperti pelacur, dan biarkan mereka bergiliran menikmatinya. Tapi Apaan sih? Apa kamu juga sayang sama wajahnya? tidak. Kalau Chu Jingchuan tahu, kita pasti kena pukul lagi. Dia Chu Jingchuan sehebat apapun. Tetaplah manusia biasa. Keluarga bangsawan di Haishi ini banyak sekali. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghadapinya. Kalau begitu, bagaimana dengan wanita itu? Cari orang untuk mengalihkannya, kan sudah selesai. Dia buta, pasti nurut sama kita. Mantap. Bahkan jika Chu Jingchuan akhirnya menemukan perempuan jalang itu, dengan dukungan banyak keluarga bangsawan, dia tidak berani menyentuh kita. Iya. Kalau mereka senang, posisi direktur utama grup Chu ini pasti jadi milikmu. Hahaha. Baik, lakukan sesuai katamu. Bos, orang-orang di grup itu sudah dibereskan. Kapan kamu kembali jadi diri sendiri? Umpan belum dimakan ikan, ajak mereka bermain sebentar lagi. Berani mencuri HP gue? Berhenti. Ikan sudah kena umpan. Ye Xiao. Ye Xiao, di mana kamu? Ye Xiao. Ye Xiao, di mana kamu? Jangan tinggalkan aku. Ye Xiao. Aku di mana ini? Ye Xiao. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kami suamimu malam ini, di sini. Ini kamar pengantin kita. Jangan sentuh aku. Mirip sekali, tidak disangka, Nona Shen, wajahnya persis seperti Direktur Ji bibir, mungil ini, sangat menggoda. Lepaskan aku. 10 juta ini benar-benar worth it ya. Dulu ada Chu Jingchuan yang dijaga anjing gila itu. Kita hanya bisa melihat dari jauh. Sekarang dengan barang pengganti ini akhirnya bisa puas sedikit. Jangan sentuh aku. Wah, cukup pedas ya. Semakin mirip Direktur Ji. Aku suka, jangan banyak omong. Cepat lakukan. Dengar dulu, Chu Huaijin, si bajingan sering memberikannya pada kalian untuk dimainkan. Entah apakah sudah rusak atau belum? Dulu. Sering. Benar, Nona Shen. Bukannya kita belum pernah main, kamu pura-pura apa? Aku tidak mau terus berpura-pura. Bangsat, lihat baik-baik siapa ayahmu. Kamu bukan Shen Yuning. Dia bukan Shen Yuning, dia Jiling Xiao. Jiling Xiao, sudah lama mati, jangan tertipu, wajahnya ini, kita berdua serang bersama, aku tidak percaya. 2 laki-laki, masih kalah sama seorang perempuan.
Nona Ji, kalian berani menghina. Sepertinya biasanya seringkali suka merundung orang. Diam, kamu tahu siapa ayahku? Berani menyentuhku? Besok aku akan membuatmu lenyap dari Haishi. Masih berani sombong. Sepertinya hukumannya masih terlalu ringan. Percaya tidak, aku akan membuatmu barang di kakimu kulumpuhkan. Kamu berani? Ayahku adalah direktur utama grup Wansheng, Li Fei. Grup Wansheng yang kecil. Apa yang tidak aku berani? Tuan Chu, Nona Shen dan yang lainnya ada di dalam. Kalian jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan takut, ini aku. Om, akhirnya kamu datang. Gao Chong. Beri napas saja. Om Huaijin yang mengantarku ke sana. Tak kusangka mereka berebut aku sampai bertengkar. Tenang saja. Orang-orang itu akan membayar atas kesalahan mereka membayar harganya. Om, aku takut. Jangan pergi, ya? Temani aku. Nona Shen, aku menyelamatkanmu karena kau adalah sepupuku Ling Xiao. Kau harus tahu. Tapi sepupuku sudah meninggal, kenapa kau harus setia pada orang mati yang tidak kau cintai, menjaga kesucian? Om, aku dan sepupuku wajahnya sama persis. Jika kau suka, kau bisa menganggapku sebagai penggantinya. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Hatinya hanya untuknya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Jika kau tidak menyukainya, kenapa dulu kau memberinya obat? Bukankah kau ingin menikah dengannya, merebut keluarga Ji? Obat apa? Mana mungkin aku melakukan hal itu padanya? Jelas kau. Sepupuku bilang padaku kau memberinya obat ingin memanfaatkannya. Ternyata malam itu dia diracun oleh orang lain. Bukan karena dia suka padaku dan tak bisa menahan diri. Jadi kau pikir dia mabuk? Pantasan setelah itu, sifatnya berubah drastis. Rupanya selama ini, aku salah sangka padanya. Paman, kamu nggak kasih obat, aku sungguh senang. Nona Shen, Jaga dirimu. Kamu taruh begitu banyak foto. Sepertinya dia sangat mencintai. Kontrak transfer saham keluarga Chu. Apa yang sebenarnya dia mau? jangan sentuh barangku. Maaf, paman, aku hanya bosan jalan-jalan saja. Kamu lupa aku tidak bisa melihat. Benarkah? Apa benar aku terlalu banyak berpikir? Paman, ada apa? Tidak apa-apa, istirahatlah. Paman, aku dengar dari Chu Huaijin, kamu akan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Chu Corporation. Apa yang sebenarnya terjadi? Daripada dia terus menggangguku, lebih baik beritahu dia kebenaran. Biarkan dia pergi sendiri, Ling Xiao tidak mati, aku akan mencarinya. Om, kamu benar-benar mencintainya. Apa gunanya cinta? Aku bahkan tidak tahu di mana dia. Chu Jingchuan, aku setuju kamu jadi pacarku.
Shen Yuning, kamu gila. Aku tidak gila, kamu sudah melakukan banyak hal untukku, ini hadiahku untukmu. Yang aku perjuangkan adalah Ling Xiao, bukan untukmu. Menjauhlah dariku. Sebenarnya aku... Hei, gawat. Li Yanhua si perempuan jalang. Semua kesalahan ditanggungnya sendiri. Jida Biao dibebaskan dari kantor polisi. Para anggota Dewan Tua itu akan mengadakan rapat pemegang saham lagi menunjuknya sebagai presiden. Baik, aku tahu. Om, bisakah kamu membantuku sedikit? Hadirin, sebuah organisasi tidak boleh tanpa pemimpin untuk memperkuat dan menyatukan kerajaan bisnis kita. Saya mengusulkan agar adik kandung Bu Jiji Dabiao menjabat sebagai direktur utama yang baru, memimpin kita menuju kejayaan baru. Apa maksudmu? Ji Dabiao ini bukan adik kandung Bu Ji, seorang luar bermimpi mengambil alih grup Ji. Hei, bicara pelan-pelan, meskipun tidak ada hubungan darah, tetapi secara hukum dia memang adik dari Bu Ji, memiliki hak waris. Kakakku dulu pernah bilang dia seorang wanita tidak bisa mengelola grup sebesar ini, akan memberikan grup Ji padaku. Sekarang dia sudah pergi, tentu aku harus mengambil alih, tidak boleh mengecewakan harapannya. Karena itu adalah wasiat Ibu Ji, saya setuju. Ji Dabiao menjadi direktur utama yang baru. Ada yang tidak setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik, kalau begitu saya resmi umumkan. Saya menolak. Saya menentang. Itu Direktur Ji, Bu Ji, Anda tidak mati, hantu. Mustahil, aku sendiri yang mengantarnya ke rumah duka, dia tidak mungkin hidup. Anda benar-benar Direktur Ji? Pak Guo, lama tidak bertemu. Bagaimana orang mati bisa tiba-tiba hidup kembali? Mungkinkah? Jinse, aku tahu kamu tidak setuju, Dabiao mengambil alih grup, tapi kamu juga tidak bisa membiarkan putrimu berpura-pura menjadi Direktur Ji untuk menipu kami, kan? Pantasan saja. Ternyata itu Shen Yuning si jalang. Kakakku sebenarnya sudah lama mati. Ji Jinse, Aku bilang padamu, kamu membuat putrimu sendiri, Andermansi. berpura-pura menjadi Direktur Ji, apakah karena ingin mewarisi grup Ji? Sepertinya selama aku tidak ada, kalian semua sangat santai, ya? Dasar palsu. Beraninya kau memukulku, lihat saja hari ini aku akan menghajarmu. Chu Jingchuan, bukankah kamu sangat mencintai kakakku sampai mati? Dia baru meninggal beberapa hari, kamu sudah mencari wanita lain? Kamu masih berani menyebut Ling Xiao? Kalau bukan karena kamu mengincar keluarga Ji, menyewa pembunuh bayaran, bagaimana mungkin Ling Xiao celaka? Chu Jingchuan, berani-beraninya kamu membunuh di keluarga Ji? Percaya tidak aku panggil satpam untuk mengusirmu? Ling Xiao tidak pernah berbuat salah pada kalian siapapun. Kalau bukan karena dia membawa keluarga Ji sampai sejauh ini, kalian para pemalas tak berguna pasti sudah jadi pengemis. HMPHF, seorang wanita, apa kemampuannya? Cuma beruntung saja. Saat Pak Ji senior meninggal, saham anjlok parah. Wanita yang kalian anggap menerima tugas di saat krisis, membawa keluarga Ji sampai sekarang. Sekarang, kalian membiarkan pembunuh ini menikmati hasilnya. Apakah dia pantas? Tidak pantas. Saya menolak Ji Dabiao sebagai presiden direktur. Saya juga menolak perusahaan yang dibangun dengan susah payah oleh Bu Ji tidak boleh begitu saja diberikan kepada orang yang mencelakainya. Benar. Paman Guo, bagaimana ini? Bu Ji sudah meninggal. Sekarang, hanya Dabiao yang berhak mewarisi keluarga Ji. Paman Guo, siapa bilang aku mati? Bukankah aku baik-baik saja berdiri di depanmu? Astaga, Nona Shen, kamu palsu, jangan berpura-pura. Sepertinya aku sudah terlalu lama pergi, sampai kalian lupa aturan. Ye Xiao, terapkan aturan keluarga. Ye Xiao, aturan keluarga iya.
Ye Xiao begitu galak yang bisa memerintahnya hanya Direktur Ji. Hanya dengan seorang bodyguard lalu menganggap dia adalah Ji Ling Xiao, saya tidak setuju, kecuali dia bisa membuka brankas keluarga Ji. Ide bagus, kata Sandi hanya diketahui oleh Direktur Ji si palsu ini, lihat bagaimana dia pura-pura. Shen Yuning tidak mungkin tahu, kata Sandi yang dibuat Ling Xiao, kalau ketahuan, harus segera pikirkan strategi lindungi properti Ling Xiao. Kenapa? Takut? Ku dengar Nona Shen buta. Jangan-jangan tanpa tongkat, bahkan tidak bisa berjalan. Meskipun saya buta, saya tetap bisa memukul anjing. Hati-hati. Dia bisa melihat, pasti Ji Jinsei yang memberitahunya, kalau berani, bukalah brankas itu, bukalah. Takut, kan? Palsu, kata Sandi ini hanya bisa dimasukkan sekali, salah masukan akan aktifkan pertahanan otomatis, tidak bisa dibuka lagi. Karena hanya ada satu kesempatan. Berani tidak kamu bertaruh denganku? Bertaruh? Apa taruhanmu? Wajahku ini. Jika aku kalah, maka aku akan menghancurkan wajah yang sama dengan Ji Ling Xiao, yang persis sama. Tapi jika aku menang, saham milikmu dan Guo Jianhua, semua saham menjadi milikku. Bagaimana? Baik, aku bertaruh denganmu. Hei, Dabiao, jangan gegabah. Tenang, Pak Guo. Palsu ini. Tidak mungkin Ji Ling Xiao. Jika kau bisa membukanya hari ini, aku tidak hanya memberikan saham padamu, aku juga akan di sini, buang air besar sambil jungkir balik. Tidak perlu. Keluarga Ji kita ini, tidak boleh buang air sembarangan. Kau cari mati. Kurang ajar. Bisa tidak berhenti omong kosong, jadi buka atau tidak? Aku bisa melindungi keluarga Ji, kau sebenarnya tidak perlu seperti ini. Paman, kau sayang pada wajahku ini, kan? Tenang, aku akan melindunginya. Kamu Ling Xiao. Kamu adalah Ling Xiao. Mana mungkin? Habis, benar-benar habis. Bukankah kamu bilang Ling Xiao sudah mati? Ah, ada apa ini? Bukankah kamu Shen Yuning yang buta itu? Bagaimana mungkin kamu tahu kata sandinya? Kapan aku bilang ke kamu, kalau aku Shen Yuning, Ji Dabiao? Nyawa yang kau hutang padaku, harus dikembalikan kan? Kak, aku salah. Om Guo. Kau sudah mengikuti kakekku bertahun-tahun, benar-benar tidak menyangka, kau juga akan mengkhianati keluarga Ji. Ling Xiao. Maaf, ya, aku tidak seharusnya tergoda. Aku tidak seharusnya tergoda. Maafkan aku. Menggelapkan uang perusahaan membunuh demi harta. Cukup dengan bersujud beberapa kali. Ye Xiao bersihkan. Semua hama ini, keluarkan semuanya. Ya. Jadi kamu? Jangan gunakan wajahnya. Mengucapkan kata-kata rendahan seperti itu. Ling Xiao. Maaf. Dulu aku brengsek. Paman, aku tahu salah. Iya. Kau boleh menghukumku sesukamu. Itu katamu. Paman.
Paman. Hukuman selesai. Bisakah kau jadi pacarku? Ling Xiao. Kau sungguh mau? Asal malam ini kau bisa melayaniku dengan baik, aku janji. Posisi pacar adalah milikmu. Ternyata yang mati adalah Shen Yuning. Pantasan rasanya Shen Yuning beberapa hari ini aneh. Tidak bisa, aku harus memberitahu Huai Jin tentang ini. Hei, ada apa? Kelihatan linglung. Huai Jin Jiling, Xiao tidak mati. Kita bagaimana? Beneran? Ling Xiao tidak mati. Yang mati adalah Shen Yuning, perempuan jalang itu. Ya, orang dari keluarga Ji barusan meneleponku, katanya Jiling Xiao membuat keributan besar di keluarga Ji. Bagus, dia tidak mati. Bagus. Dia belum mati. Kamu senang? Jangan lupa, selama ini bagaimana kita memperlakukannya. Dengan Jiling Xiao yang bersifat pendendam, mana mungkin melepaskan kita. Kamu yang menyuruhku melakukan ini. Asalkan aku jelaskan dengan jelas kepada Ibu Ji, pasti dia akan memaafkanku. Lagi pula, aku sangat menyukainya. Chu Huaijin, aku sudah berkorban banyak untukmu, bagaimana kau bisa mengkhianatiku? Kamu sendiri yang murahan. Aku tidak pernah mengatakan menyukaimu. Kamu ini. Chu Huaijin, jangan kira kau bisa lepas dariku. Ling Xiao. Jadi, apa kamu masih kembali ke keluarga Chu? Tidak kembali. Hari ini membuat keributan di keluarga Ji, pasti akan ada orang yang menyebarkan berita kepulanganku kepada mereka. Lalu kamu? Kenapa tiba-tiba mengungkapkan identitasmu? Aku takut kalau aku tidak muncul sekarang, seseorang akan jadi biksu. Lagi pula kalau aku kembali ke sisi Chu Huaijin. Kamu nggak cemburu? Nggak boleh. Kamu nggak boleh kembali lagi. Ling Xiao, aku tahu kamu di dalam, buka pintunya. Chu Huaijin, dia datang untuk apa? Mungkin dia tahu kamu belum mati, datang cari masalah. Nggak apa-apa, kamu tunggu di sini, aku akan mengurusnya untukmu. Hei, aku ikut kamu. Aku mau lihat. Dia mau apa? Buka pintunya. Kamu datang untuk apa? Ling Xiao, benar-benar kamu. Jangan sentuh dia dengan tangan kotor. Chu Jingchuan, kamu benar-benar penjilat. Apa hakmu mengatur aku? Jaga bicaramu. Dia sekarang adalah pacarku. Dia sekarang adalah pacarku. Jiling Xiao, kenapa dia bisa memiliki dirimu? Lihatlah diriku, aku juga mencintaimu. Hanya pria brengsek sepertimu pantas mengucapkan cinta? Mendengarnya saja sudah menjijikkan. Tapi aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Ling Xiao, beri aku kesempatan, aku bisa melayanimu bersamanya. Berebut denganku, kau juga pantas? Kau sekarang benar-benar seperti seekor anjing. Asal kau mau, aku bisa menjadi apa saja. Dulu, apa kau begini munafik menipu Yuning? Wanita jalang itu, dia juga pantas? Diam. Hutangmu pada Yuning akan kubalas ribuan kali lipat dari dirimu. Enyahlah. Ling Xiao, Yuning mati karena dirimu? Kalau bukan karena dia mirip denganmu, mana mungkin aku menikahinya? Apapun risikonya, aku akan mendapatkanmu.
Ini adalah pasar gelap. Saat ini, obat penurut yang paling laris, suntikan ke pembuluh darah. Hanya perlu 2 jam, orang yang disuntik akan melupakan segalanya. Tapi dia melupakan segalanya. Bagaimana bisa jatuh cinta padaku? Dia nanti tidak akan ingat apapun. Bagaimana membuat cerita? Itu tergantung padamu. Kamu benar. Hei, jika Direktur Chu menginginkannya, ini harus diberi dengan cukup ya. Apakah ini cukup? Cukup, cukup. Direktur Chu, kita sudah sepakat sebelumnya. Jika kamu mau meracuni Direktur Ji, jangan bilang, obat ini berasal dari aku. Tenang, aturan kecil ini. Aku masih mengerti. Haha, baik-baik. Kalau begitu aku ucapkan selamat kepada Direktur Chu, semoga sukses. Hahaha. Jiling Xiao. Kamu hanya milikku. Kamu tidak perlu mengantarku. Aku pergi ke kantor, hanya mengurus beberapa hal, akan segera kembali. Tapi bagaimana jika? Pengkhianat grup sudah kubersihkan semua Chu Huaijin, apalagi dia, apa yang bisa terjadi? Kamu ini tinggallah di rumah dan tunggu aku kembali ah. Ling Xiao. Ini pertama kalinya kamu tidak menolakku. Setelah infus ini selesai, kamu akan menjadi milikku. Tenang saja. Meskipun ini bukan pertama kalimu, aku tidak akan menjijikanmu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Hei, Chu, kamu berani selingkuh di belakangku? Jiling Xiao? Kenapa dia ada di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Chu Huaijin, kamu gila? Dia sudah kembali ke identitasnya sekarang. Bersama Chu Jingchuan, mereka baik-baik saja. Kalau Chu Jingchuan tahu kamu menangkap orangnya, kita berdua habis. Diam. Ling Xiao adalah milikku. Aku sudah memberinya obat. Saat dia bangun, di seluruh dunia dia hanya akan mengenalku. Kamu menginginkannya? Lalu bagaimana denganku? Tidak. Kamu harus mengirimnya pergi. Jangan sentuh dia. Kamu memukulku karena perempuan murahan ini? Baik. Aku akan menonton bagaimana Chu Jingchuan membunuhmu. Biarkan dia datang, aku tidak takut padanya. Ling Xiao, kamu bangun. Siapa kamu? Di mana aku? Siapa kamu? Di mana aku? Ling Xiao, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Kamu terus memanggilku Ling Xiao, itu namaku. Sepertinya dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Namamu Jiling Xiao, kamu adalah CEO Grup Ji sehari, yang lalu kamu mengalami kecelakaan, setelah bangun jadi seperti ini. Aku Jiling Xiao. Lalu siapa kamu? Namaku Chu Huaijin, aku tunanganmu Senin depan adalah hari pernikahan kita. Tunangan? Tapi kenapa aku hanya merasa jijik padanya, tidak merasakan suka sedikit pun? Kita menikah karena bisnis. Tentu saja tidak. Sebelum kamu kecelakaan,
Kita sangat mesra. Kalau tidak, dengan statusmu mana mungkin kamu menikah denganku? Maaf aku. Aku benar-benar tidak ingat. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan dulu, istirahat dulu yang baik. Kamu mau apa? Istirahat, kita selalu tidur bersama. Kenapa? Aku sangat menolak sentuhannya. Maaf, aku baru bangun, mungkin agak tidak biasa. Bisakah kamu biarkan aku sendiri dulu? Tentu saja, kamu istirahat dulu, aku di sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil saja aku. Lagi pula, dia sudah jadi milikku. Cepat atau lambat aku akan menyentuhnya. Kenapa aku tidak punya rasa familiar sedikit pun terhadap tempat ini? Bisakah aku percaya kata-kata orang itu? Pak Chu. Sudah 3 hari. Kenapa belum ketemu? Kabar tentang Ling Xiao? Maaf, Pak Chu. CCTV di rumah Buji sudah dirusak sebelumnya, jadi agak lambat untuk diperiksa. Dasar para sampah, aku pergi sendiri. Pak Chu. Pak Chu, ada kabar tentang Buji. Tapi apa? Cepat katakan. Buji sekarang bersama Chu Huaijin dan menyebarkan kabar bahwa mereka akan menikah. Sekarang di toko gaun pengantin sedang mencoba gaun pengantin. Apa katamu? Ling Xiao, kamu sangat cantik. Terima kasih. Yang penting kamu senang. Ling Xiao, sudah berhari-hari. Kamu masih belum terbiasa aku menyentuhmu? Aku Ikut aku. Ikut aku. Tuan Chu, Ling Xiao sekarang adalah tunanganku. Mau kau bawa dia kemana? Kau benar-benar mau menikah dengannya? Siapa kamu? Apa aku kenal kamu? Kamu tidak kenal aku? Aku Chu Jingchuan, kamu yang menyuruhku menjadi pacarmu. Ling Xiao, kau pernah berjanji padaku kau tidak akan meninggalkanku. Maaf ya, aku kecelakaan, hilang ingatan. Aku benar-benar tidak ingat, tapi dia bilang dia tunanganku. Kalian, sebenarnya siapa yang benar? Kecelakaan? Hilang ingatan? Chu Huaijin, apa yang kau lakukan padanya? Ling Xiao, dialah yang menabrakmu. Dia itu yang selalu mengejarmu. Setelah dia tahu kita akan menikah, dia cari cara untuk merebutmu. Sekarang dia mau merebutmu dariku. Ling Xiao, jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Meski tidak ingat apa-apa, tapi orang di depanku ini terasa akrab. Aku ingin mendekat tanpa sadar. Bisa aku tanya beberapa hal? Kita bicara berdua. Tentu saja. Tidak boleh. Ada apa? Kamu takut Ling Xiao tahu kebenaran? Kamu merasa bersalah? Ling Xiao, aku hanya takut dia berbuat jahat padamu. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku masuk ganti baju. Apapun yang kau lakukan padanya, tapi aku peringatkan kamu, selama aku ada, kau tidak akan berhasil. Dia sekarang benar-benar tidak mengingatmu. Yang akan menikah dengannya adalah aku. Apa yang sebenarnya kau lakukan padanya? Bicara. Dirut Chu, bahkan jika kau bunuh aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Ling Xiao. Ada apa denganmu? Ling Xiao, aku hanya ingin menasihati Dirut Chu agar tidak melukaimu, tapi tak kusangka begitu dia mendengar langsung memukul. Apa yang kau pura-pura? Aku belum sempat memukul. Cukup, ikut aku keluar.
memukul orang tanpa alasan. Sekarang lihatlah bagaimana Ling Xiao masih bisa percaya padamu. Ling Xiao, tolong percayalah padaku, aku benar-benar tidak memukulnya. Meskipun aku sangat ingin memukulinya sampai mati. Di antara kalian berdua, apa yang terjadi? Aku tidak tertarik, aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya aku, dan apa hubunganku dengan kalian. Namamu Ji Ling Xiao, kau adalah CEO Grup Ji. Untuk membalaskan dendam adikmu, menyamar sebagai dia, dan berada di sisi Chu Huaijin. Artinya, kaulah pacarku. Chu Huaijin adalah pria brengsek yang menipu sepupuku, entah cara apa yang dia gunakan membuatku kehilangan ingatan. Yah, Ling Xiao, tolong percayalah padaku. Biarkan aku berpikir. Ling Xiao, hati-hati. Bisakah kamu jadi pacarku? Ling Xiao. Ling Xiao, gimana kabarmu? Apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Pacar, Kamu ingat, aku ingat semuanya. Hanya saja, aku belum bisa pulang bersamamu sekarang. Chu Huaijin, pria brengsek itu, membuatku kehilangan ingatan. Aku harus membalas dendam. butuh bantuanku? Ini termasuk, Kamu ini beneran. Ji Ling Xiao, ternyata kamu tidak kehilangan ingatan. Ling Xiao, ini semua adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, uang yang kukumpulkan dan properti. Tenang saja, nikahi aku pasti tidak akan membuatmu menderita. apa ini semua benar-benar untukku? Iya, aku sudah meminta pengacara untuk melakukannya. Sertifikat properti semua ini milikmu. Sungguh, kamu sangat baik padaku. Benar saja, orang di toko gaun pengantin itu dia memang penipu, menyiksa Yuning dan membuatku kehilangan ingatan. Hanya dengan uang sebanyak ini, mereka pikir bisa menyelesaikan masalah. Lagi pula, setelah kita menikah, seluruh keluarga Ji akan menjadi milikku. Apa artinya uang ini? Iya, kamu harus menjauh darinya, dia bukan orang baik. Chu Huaijin, bagaimana kau bisa memberikan uang kepada perempuan murahan ini? Dia sama sekali tidak kehilangan ingatan. Siapa dia Huaijin? Dia itu gila. Jangan pedulikan dia. Ling Xiao, ambil ini dan pergi dulu, aku yang urus. Baik, Dasar perempuan murahan, taruh itu. Cukup sudah kamu berulah. Kamu berani memukulku? Chu Huaijin, apa kamu ini manusia? Batang emas yang dia ambil, setengahnya milik ayahku yang ditinggalkan untukku. Bukankah itu kamu berikan padaku dengan sukarela? Aku memberikannya padamu. Aku memberikannya padamu, dengan harapan kamu akan bersamaku seumur hidup, bukan untuk kamu bawa pergi uangku, dan menikahi wanita lain. Bukankah kamu sudah tahu dari awal? Kalau yang aku suka adalah dia, kalau kamu patuh, aku masih bisa memberimu posisi. Kalau kamu terus berulah, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Dasar binatang, mati saja. Xiao Jin. Euro, apa yang kamu lakukan pada anakku? Karena kamu sudah melihat semuanya. Kalau begitu, kamu menyusul anakmu di bawah sana. Jangan mendekat. Ji Ling Xiao, kamu selanjutnya. halo, pacar? Barangnya sudah dapat. Keluarlah menjemputku. Begitu banyak emas batangan. Sepertinya Chu Huaijin selama bertahun-tahun pasti sering menjebak Yuning. Kau adalah direktur Ji yang terkenal. Uang sebanyak ini bisa membuatmu tertarik? Tidak sama, ini adalah Chu Huaijin yang berhutang pada Yuning. Nona Shen, jika tahu kau juga untuknya,
berusaha sepenuh hati seperti ini pasti akan senang. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tidak usah buru-buru, biarkan mereka berdua saling bertengkar dulu. Ada apa? Shen Yuro menculik bibiku. Aku temani kau ke sana. Tidak perlu, aku sendiri dulu, jika 3 jam kemudian aku tidak kembali kau segera bawa Ye Xiao mencariku. Tante, apa kamu tidak apa-apa? Ling Xiao, cepat pergi. Shen Yuro dia sudah gila. Menuangkan banyak minyak bumi, ingin membakar kita sampai mati. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Aku ikut denganmu, ayo. Ji Ling Xiao, karena dirimu, aku tidak punya apa-apa. Hari ini, kau akan ikut mati bersamaku. Yuro, jangan gegabah. Asalkan kau melepaskan kami, aku bisa melupakan masa lalu, antar kau dan Chu Huaijin ke luar negeri. Binatang itu sudah mati. Semua karena dia. Apa katamu? Chu Huaijin sudah mati. Kau yang membunuhnya? Iya, lalu kenapa? Bajingan itu, tahu kau masih hidup, langsung ingin mencarimu. Ji Ling Xiao, kenapa harus semua orang suka padamu? Kau ingin tahu? Kemarilah. Kemarilah, aku akan memberitahumu. Tante, cepat pergi, cari Chu Jingchuan. Tante, pergi. Baik. Hari ini tidak ada yang bisa pergi, semua harus ikut mati bersamaku. Shen Yuro, kau gila. Ling Xiao, Tuan Chu, di dalam berbahaya. lepaskan aku. Ling Xiao masih di dalam. Aku harus menyelamatkannya. Lepaskan aku. Chu Jingchuan. Kau tidak apa-apa, syukurlah. Aku belum bilang aku cinta padamu. Mana tega meninggalkanmu? Aku juga cinta padamu. Lebih dari segalanya.